Halo Aries, selamat datang kembali di channel saya. Apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Senada Oracle. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan baik dan bahagia selalu ya. Selalu di dalam limpahan keberkahan dan juga selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pembacaan ini sifatnya general ya, energi untuk banyak orang. Jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu, mungkin juga tidak resonate, atau keadaannya di sini yang mungkin terbolak-balik atau vice versa. Jadi saya berharap kepada teman-teman semua untuk senantiasa bijak ya mendengarkan pembacaan di video ini. Ambil saja sisi positifnya, buang negatifnya, serta pasrahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke Aries, judul di video kita kali ini, membuatmu sujud syukur. Ini jawaban dari doa dan harapanmu selama ini. Seperti apakah pembacaan energi kamu Aries? Kita akan coba lihat ya di sini energinya satu persatu. Untuk itu fokus ya Aries, dan tonton terus video ini sampai selesai agar pesan-pesan yang terbacakan di video ini bisa teman-teman Aries pahami. Oke. Baik, kita buka dulu kartu energi untuk teman-teman Aries ya. Yang pertama di sini ada Six of Swords. Oke, yang kedua ada Two of Swords ya. The World. Six of Cups. Dan yang terakhir di sini ada The Emperor ya. Sedangkan bottom of the deck kamu di sini ada kartu The Suns ya. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja ke pembacaan energi untuk teman-teman yang berzodiak Aries. Oke, di bottom of the deck kamu di sini ada kartu The Sun ya teman-teman. Kartu The Sun ini mengindikasikan kartu yang positif ya. Jadi Aries, energi The Sun ini mengindikasikan tentang sebuah harapan yang besar ya. Ini tentang kebahagiaan, ini juga tentang kesuksesan. Tapi dibalik ini semua adalah sudahkah kamu berani jujur terhadap diri kamu? Hidup kamu itu udah nyampe mana aja gitu ya? Apa yang udah kamu kerjakan gitu? Kamu udah ngelakuin apa aja gitu ya? Apa yang sudah kamu perbaiki dari diri kamu? Apa yang sudah kamu syukuri selama ini? Ya, simpelnya seperti itu. Nah, The Sun ini memberikan indikasi bahwa hidup kamu itu beruntung banget gitu ya. Ada banyak keajaiban ya, ada banyak keberkahan atau kesuksesan-kesuksesan di dalam hidup yang layak untuk kamu dapatkan. Nah, saya melihat di sini ya dari Six of Swords dan Two of Swords di sini. Pertama begini. Apa yang kamu lakukan di sini adalah saya melihat kamu mencoba untuk menjernihkan isi kepala kamu ya, mencari solusi dan dari apa yang bisa kamu kerjakan selanjutnya begitu ya, atau segala situasi yang kamu hadapi saat ini ya, kamu memilih untuk aku akan berdamai dengan keadaan ini dan aku akan melepaskan setiap hal-hal yang berbeda yang aku temui gitu, entah dari orang lain, entah dari yang aku dapatkan. Aku akan melepaskan itu semua dalam konteks kamu mengerti bahwa hidup itu memang sejatinya akan ada banyak perbedaan, tetapi tugas kita bukan melebur perbedaan itu, bukan, tetapi belajar dari setiap perbedaan yang ada di tempat kita. Karena sesuatu yang dihadirkan ideal di hidup kita itu tujuannya untuk belajar ya. Di sini ada yang berkeinginan untuk pindah gitu ya, untuk pergi, entah pergi meninggalkan lingkungan pekerjaan, pindah rumah di sini ya, atau memang ada keinginan aku pengen pergi ke suatu tempat untuk menenangin pikiran gitu. Ada yang kayak gini gitu. Ada yang pikirannya lagi kacau tetapi berusaha untuk kayaknya aku harus cari tempat deh gini ya, dimana aku bisa nenangin pikiran aku gitu ya. Saya melihat di sini.
Karena keberhasilan kamu untuk keluar dari kekabutan pikiran kamu sendiri itu sesuatu yang appreciate banget ya untuk kamu ya, dari semesta. Itu bagus ya. Ada orang yang terus tenggelam dengan pikiran-pikirannya gitu ya, entah pikiran cemas, negatif, yaitu ketakutan atau kebingungan ya. Dikasih pilihan pun ya sama semesta bingung mau pilih yang mana gitu. Akhirnya mungkin butuh tempat gitu ya untuk aku berpikir jernih, dan kamu menemukan tempat itu di sini gitu ya. Ya, ini tentang kontrol di dalam diri, tentang power atau pengendalian di dalam diri yang cukup positif di sini ya. Cuman lebih ke arah bagaimana kamu bisa bijaksana dalam berpikir gitu ya, supaya ketika kamu bijaksana dalam berpikir ya, rasa yang kamu tanam juga tentang kebijaksanaan, dan semua tindakan yang kamu lakukan itu semoga tindakan yang bijaksana gitu ya. Menemukan celah-celah di balik sesuatu yang rumit ya gitu. Saya melihat di sini The World dan Six of Cups ya. Kadang-kadang ada momen bahagia tidak terlupakan gitu ya, ada momen sedih yang juga tidak terlupakan. Nah, dua hal ini bisa beriringan saya melihat di dalam hidup kamu ya. Kadang-kadang kamu memilih untuk merelakan atau mengikhlaskan sesuatu di masa lalu yang memang sudah tidak menjadi milik kamu, karena memang sudah berbeda keadaannya mungkin ya. Ada keadaan saat ini saling merindukan atau menginginkan kehadiran orang-orang terkasih ya, entah itu pasangan kamu dulu, entah itu orang tua kamu, entah seseorang yang memang kayak secara harafiah ini memang sudah tiada ya. Cuman lebih ke arah di mana saya melihat di sini, rangkullah hal-hal positif di dalam hidup kamu untuk menjadi booster ya, menjadi booster untuk diri kamu gitu ya, suntikan energi positifnya ya. Dan hal-hal yang tidak baik dalam arti begini, maaf ya, siapa sih yang tidak pernah mengalami sebuah ketidakberuntungan di masa lalu gitu, pasti pernah gitu ya. Ya, mungkin beberapa dari kamu di sini Aries, ada yang mungkin masa kecilnya kurang beruntung ya, ada kehidupan kamu akhir-akhir ini kurang beruntung karena mungkin kamu baru saja kehilangan, dan ya kamu merindukan sekali momen-momen bahagia dengan orang-orang yang kamu kasihi. Cuman ini dari energi The World, kamu diingatkan bahwa siklus kamu itu sudah berganti ya, musimmu sudah berganti ya. Sesuatu yang aku ambil dari diri kamu gitu ya, semesta bilangnya seperti itu, sesuatu yang aku ambil dari diri kamu atau hilang dari diri kamu atau sudah berlalu dari diri kamu, itu bukan benar-benar hilang ya. Ketika seseorang kehilangan orang lain ya, rasa yang ditanamkan atau yang dipancarkan itu bahwa mereka kehilangan cintanya ya. Dengan kehilangan orang itu berarti mereka kehilangan cinta, enggak gitu. Mungkin aja kamu akan dihadirkan cinta yang jauh lebih baik dari sebelumnya ya. Ketika kamu kehilangan orang yang mungkin yang kamu sayangi, kamu berpikir dengan hilangnya orang yang kamu sayangi itu, mungkin itu juga akan apa ya, kayak vibrasi yang kamu tanam itu adalah kamu juga kehilangan kebahagiaan sama orang itu gitu. Padahal mungkin ada bahagia yang jauh lebih besar dari itu semua untuk diri kamu di sini. Nah, seperti energi The Sun ini ya, The World di sini mengindikasikan tentang keberhasilan. Artinya apa? Di sini Aries, kamu sudah melewati banyak fase dan badai di sini. Kenapa saya melihat kartu ini divalidasi dengan kartu ini adalah sebuah keberhasilan ya. Mungkin ada juga nih yang pengen banget pergi jauh, sejauh-jauhnya gitu ya. Bahkan ada yang pengen pindah ke luar negeri gitu, pengen kerja di sana gitu ya. Kalau di Indonesia orangnya ruwet misalnya gitu ya, maaf ya, jangan tersinggung.
kerja di sini orang-orang toxic semua gitu misalnya gitu ya, di sini lingkungnya misalnya nggak asik gitu ya, misalnya orang-orangnya pikirannya tertutup semua, tak ada yang terbuka gitu. Jadi selagi kamu beranjak dari suatu tempat yang kamu anggap toksik, tetapi dengan rasa kamu tidak meninggalkan rasa yang negatif di sana, artinya oke, mungkin aku harus menjadi sesuatu atau mencari tempat baru. Nah, ada rasa keikhlasan di dalam diri gitu ya, tidak ada rasa menjas sama sekali, itu positif. Tapi kalau kamu menjas itu dengan vibrasi yang rendah seperti membentuk atau apapun itu adalah sesuatu yang itu tidak bagus gitu, cukup buruk gitu ya, Aries. Jadi carilah suatu tempat yang bikin kamu happy, yang dimana kamu merasa akan dihargai gitu, tetapi jangan bawa energi negatif itu gitu, karena ketika kamu berada di tempat yang baru, semuanya akan serba baru. Nah, dari energi Duhut ini kamu akan memasuki juga di sini sebuah fase besar di hidup kamu, artinya ada sebuah awal baru. Nah, karena energi Duhut ini tentang keberhasilan ya, Aries. Ini mengindikasikan bahwa challenge yang diberi semesta itu akhirnya selesai gitu. Ya, pada ujungnya akan ngebentuk diri kamu. Nah, seperti di energi The Emperor ini. Ya, energi The Emperor ini, Aries, sering diindikasikan tentang power atau kontrol di dalam diri itu yang sangat kuat di sini. Nah, dari The Emperor ini adalah energi yang punya ini kartu kamu ya, Aries. The Emperor itu adalah sesuatu yang punya pengaruh yang besar ya. Saya melihat di sini kamu adalah orang yang tidak pernah berhenti untuk belajar. Nah, itu bagus gitu. Cuman kamu jangan sampai tertrigger dengan hal-hal yang berbeda dengan diri kamu gitu. Oke? Jadi kegabutan di diri kamu harus kamu bersihkan. Ya, entah kegalauan atau kesedihan, pikiran-pikiran negatif, coba kamu ajak berdamai ya, karena untuk mengontrol pikiran itu ya, kita punya kekuasaan. Nah, caranya adalah dengan berdamai dengan pikiran kamu ya. Nah, sejatinya ya, diri kita itu bisa menjadi psikolog untuk diri kita sendiri ya, Aries. Itu rahasia di dalam diri yang tidak disadari oleh banyak orang sebetulnya ya. Jadi saya melihat apa blessing kamu ya, jawaban dari segala doa kamu di sini adalah segala permasalahan itu akan terselesaikan gitu. Akhirnya kamu akan menemukan banyak peluang, akhirnya kamu akan mendapatkan banyak ruang dan tempat di mana kamu akan mengakses kesuksesan di dalam hidup kamu. Nah, saya melihat di sini bangkitnya energi kebahagiaan dari masa lalu itu akan menjadi booster energi kamu ya, untuk menemukan kebahagiaan atau momen bahagia yang jauh lebih besar di sini dari energi The Sun juga. Ya, The Emperor di sini saya melihat ada peningkatan ya secara signifikan ya. Ini sebenarnya dari karir kamu, usaha atau bisnis atau pekerjaan kamu itu bakalan kayak mendapatkan sebuah keberuntungan atau hoki di mana itu bakalan naik secara signifikan, saya melihat ya, Aries. Jadi makanya ya, kita jangan menuduh hidup yang tak enak atau lingkungan yang toksik. Mungkin aja ya kita dikasih lingkungan yang toksik, teman yang toksik, orang-orang yang toksik di sekitar kita karena kita stuck gitu. Coba aja tidak di-trigger dengan hal-hal seperti itu, nggak ada keinginan untuk bergerak mungkin gitu ya. Jadi semesta itu melihat ya, melihat seperti apa diri kamu ya. Coba dikirimnya kamu seperti tetangga yang julid ya, atau tempat yang toksik, biar kamu terus bergerak maju gitu. Cuman ya tadi ya, intinya kesadaran di sini ya, perlu banyak belajar untuk mengasah kesadaran di sini. Karena apa?
The Sun ini kesuksesan kamu menanti ya, terutama ini tadi saya bilang ya, kesuksesan di karir, usaha, pekerjaan ini menanti kamu gitu. Cuman di sini kamu menjadi orang yang sukses ya secara harafiah gitu ya. Suksesnya memang dalam bentuk materi itu adalah seseorang yang memang ya punya kontrol gitu ya, kekuatan untuk mengalihkan pikiran, perasaan dan tindakannya ya, supaya berjalan beriringan begitu, searah gitu. Dan di sini ya, rasakanlah bahwa kamu itu sangat dicintai oleh semesta ya, dan cintailah diri kamu gitu. Jangan terlalu keras sama diri kamu ya, Aries. Temukan cinta di dalam diri kamu dan temukan banyak kebahagiaan di dalam hidup kamu gitu. Dengan cara apa? Perbanyak bersyukur di sini. Ini akan juga membantu ngebooster keberuntungan itu untuk hadir ke dalam hidup kamu. Oke, Aries. Kita coba lihat ya jawaban dari semesta ya, pesan healingnya untuk kamu seperti apa. Oke, Aries, apa ya, mungkin yang bisa saya lihat di sini, Aries, ini adalah tentang penentuan ya, tentang ketekunan ya, bahwa pada keberuntungan akhirnya apapun itu harus fokus gitu. Jadi kamu punya ide, rencana atau planning gitu ya, dikasih pesan lewat intuisi kamu, kamu harus tekuni hal itu ya. Tidak ada yang kebetulan kalau kamu mendapat petunjuk melalui intuisi, tidak ada yang kebetulan. Semua sudah dirancang oleh semesta ya, dikirim sinyalnya ke kamu. Cuman ya, belajarlah untuk mendeteksi sinyal-sinyal yang diberikan. Karena gini ya, awalnya mungkin kamu merasa mungkin ini sesuatu yang kayak ke trigger gitu ya, seperti dengan dihadiri orang-orang yang toksik. Sebenarnya sinyal itu memberikan kamu supaya kamu jangan fokus dengan hal-hal yang negatif gitu. Jadi fokuslah sama hal-hal yang positif di dalam hidup kamu untuk membangkitkan energi atau sesuatu yang positif lagi di dalam hidup kamu ya. Salah satunya itu keberhasilan atau keberuntungan serta kesuksesan yang mau hadir di dalam hidup kamu gitu ya. Untuk pancingan dari energi positif itu, karena energi positif akan memancing energi positif yang lainnya gitu. Begitupun sebaliknya, energi negatif itu akan memancing energi negatif lainnya ya. Disadari atau tidak disadari, sering sekali kita mengalami hal itu. Coba mikir hal negatif satu aja itu, nanti ngalir tuh ya, akarnya akan bercabang-cabang, ada aja buntutnya gitu ya. Coba kamu balik ya, digeser mindset kamu itu, jadikan hal yang positif ya. Coba pikirkan satu hal yang positif, maka itu akan menarik juga hal-hal positif lainnya gitu. Jadi di sini selanjutnya ini adalah energi cinta gitu ya. Ya, lihatlah dunia dengan kacamata cinta. Artinya gini, salah satunya ini tadi di sini kamu nerima dengan hidup kamu, salah satunya dengan bersyukur. Ya, jadi itu menunjukkan kita kepada dunia. Artinya apa? Apapun yang dunia diberikan kepada kamu atau sesuatu yang terjadi di dalam duniamu, di dalam hidup kamu, itu adalah nikmat yang luar biasa. Oke, itu sesuatu yang luar biasa. Itu blessing untuk diri kamu. Ya, kalau kamu bisa melihat dan menikmati hal itu, ya, ini vibrasinya, energinya mengalir terus, ya. Vibrasinya di sini akan bagus, energinya akan bagus, gitu, akan ada blessing untuk kamu di sini.
ya, seperti karir akan naik atau rezekinya akan bagus di sini. Nah, seperti itu kadang-kadang gitu. Cuman butuh kepekaan lagi di sini, belajar untuk berpikir tenang. Ya, segala sesuatu itu akan menyisakan yang namanya pelajaran kehidupan. Ya, Aries. Oke. Di sini Aries, cuman ini yang bisa saya bacakan pada saat ini. Terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang terbacakan ini bisa ngebantu dan resonate ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya, Aries. Dadah.